Buddha itu mengajarkan agama Buddha yang pertama kali di Taman Nusa Isipatana, Naresana. Tempatnya di Taman Kijang. Maka di sini altarnya dibantu oleh ada cakra, ada dua kijang ini. Dan kijang ini yang ada tutul-tutulnya ini jenis kijang Nepal atau rusa Nepal. Kalau di Indonesia kan warnanya kuning semua atau oranye itu, tapi ini kan rusa kijang pada zaman Sang Buddha. Yang dinamakan Sang Buddha itu adalah guru agungnya umat Buddha. Seperti Mbak Ye masih ini ada Nabi Muhammad itu, dan Buddha itu adalah pencapaian. Dulunya sebelum mencapai kebuddhaan namanya Pengirang Siddhartha. Setelah bermeditasi juga bertapa selama 6 tahun, akhirnya mendapat pencerahan menjadi Buddha. Dan Buddha itu adalah pencapaian, bukan nama perorangan. Orang yang telah mencapai kesempurnaan itu disebut Buddha. Dan itu orang yang sudah bisa mencapai nibbana atau nirwana. Atau nibbana itu bahasa Pali, kalau nirwana itu bahasa Sanskerta. Jadi kalau ajaran agama Buddha itu ada dua versi bahasanya. Agama Buddha yang lama itu pakai bahasa Pali. Kalau agama Buddha yang mulai awal tahun Masehi itu pakai bahasa Sanskerta sebagian. Jadi kalau agama Buddha yang sampai di sini, ini agama Buddha yang sudah tua, namanya aliran Theravada. Seperti di dalam bayu ini ada gambarnya cakra. Ini kan waktu khotbah pertama Sang Buddha mengajarkan agama Buddha yang pertama itu namanya Dhamma Cakkappavattana Sutta atau pemutaran roda dharma yang pertama kali. Yang dimaksud dharma adalah ajaran Sang Buddha. Ya, saya cerita dari awal begitu saja ya, supaya lebih tahu nanti tahun berapa ini ada wihara, tahun berkembangnya agama Buddha. Dulu sekitar tahun 50-an sampai 60-an itu kan masyarakat sini belum punya tempat ibadah, apakah itu Muslim atau apakah itu Buddha, itu sudah ada tempat ibadah. Kalau yang Muslim, kalau pas bulan puasa kalau ada taraweh ya, itu tarawehnya di rumahnya Pak Wakil. Tapi setelah itu mulai sebelum tahun 65 ya, jadi setelah tahun 66 ya, sudah merdeka tapi belum ada tempat ibadah, apakah di masjid atau musola maupun wihara itu belum ada. Nah, adanya musola itu dimulai dari tahun 66 setelah bilangnya Orde Baru itu ada G30S tanggal 30 September 1965. Nah, setelah itu semua orang harus diwajibkan beragama. Jadi yang Muslim juga gotong royong mencari kayu, minta bantuan kepada orang-orang yang punya kayu di tegang lalu bikin musola. Nah, lalu yang Buddha juga, soalnya yang Buddha kan cuma sedikit ya, cuma sedikit itu belum bisa bangun tempat ibadah, tapi namanya kalau Buddha itu yang lebih kecil dari wihara itu namanya Cetya. Nah, Cetya itu ya sekelas musola itulah, sekelas musola. Kalau Muslim itu musola, kalau Buddha itu Cetya namanya. Nah, itu numpang di rumahnya umat kalau yang umat Buddha itu. Nah, setelah kira-kira tahun 68 baru bisa mendirikan Cetya yang menetap ya, dan numpang di rumahnya umat itu. Nah, tahun 68 sudah mulai ada Cetya. Lalu berhubung umat Buddha ini kan kepengennya punya wihara. Nah, jadi gotong royong bangun wihara itu dengan menabung, dengan mencari materialnya. Nah, akhirnya pada tahun 1983 itu umat Buddha punya wihara yang namanya Wihara Dhammadipati. Tapi tempatnya masih numpang pada tanahnya umat juga gitu, belum
tahun 1983 itu kan pemerintah juga meresmikan Hari Raya Waisak, Hari Raya umat Buddha itu menjadi hari libur nasional. Nah, itu tetapi tempat ibadahnya, kewiharannya masih numpang tanahnya. Jadinya umat Buddha juga masih mencari-cari dana untuk membeli tanah untuk bangun wihara yang tetap itu. Soalnya dulu ya sudah tetap, tetapi belum tanahnya sendiri. Nah, akhirnya sekitar tahun 90-an bisa beli tanah ini dan akhirnya mengumpulkan dana. Tahun 2001 menjadilah wihara Dhamma Dipa yang menetap di sini. Jadi berdirinya wihara ini diresmikan pada tahun 2001 wihara ini. Jadi awal-awalnya dari semua agama pun seperti yang sudah saya ceritakan di muka, belum punya tempat ibadah. Jadi semua umat beragama juga gotong royong untuk saling membantu. Nah, seperti bangun wihara ini juga umat Muslim juga bangun batu, gotong royong ngambil kayu di hutan sana karena kan kita izin kepada petani ini kan pakai ini ya untuk ngecor ini pakai tangan papan-papan itu minta ke perhutani saya yang ngambil dari hutan ini juga umat Muslim semua ini yang mengikuti gotong royong bangun wihara ini, termasuk yang memberi konsumsi juga sebagian ada umat Muslim yang mau bantu para tukang-tukangnya ini memberi konsumsi juga. Terus ini sama ya, kecuali yang di Kelenteng ini kan, Kelenteng itu namanya tempat ibadah Tridharma. Yang Tridharma itu meliputi ajaran Buddha, ajaran Tao dan ajaran Konghucu. Makanya disebut tempat ibadah Tridharma karena para umatnya itu mempelajari 3 ajaran tadi, ajaran Buddha, ajaran Tao dan ajaran Konghucu tadi. Nah, kalau yang agama Buddha itu yang di Desa Solo maupun yang di daerah selatan seperti Undaan, seperti bawah-bawah sini ini ada Kanjerjo, ada Ratau, itu sama. Tetapi yang satu aliran namanya agama Buddha Theravada itu cuma Solo dan Ratau. Dan masyarakat Desa Solo ini sejak awal juga menjalankan toleransi tadi, seperti waktu bangun wihara saja kan yang mengikuti kerja bakti maupun bantu konsumsi sampai juga itu dari saudara-saudara Muslim juga karena sama datang masyarakat ini dari semuanya. Tidak ada yang kira-kira kurang baik atau bagaimana, masih semua baik, berinteraksi semua yang di sini tidak ada umat Buddha saja, ada umat Ahmadiyah juga ada di sini, sama-sama Muslim tapi kan aturannya beda. Itu juga baik-baik saja dan tidak seperti yang kelihatan di daerah-daerah lain sana. Di masyarakat sini baik-baik semua. Di dalam ajaran Buddha ini kan pesannya bahwa Sang Buddha itu mengajarkan umatnya untuk menjalankan cinta kasih kepada semua makhluk, tidak hanya umat manusia saja. Jadi doanya di dalam agama Buddha itu dalam bahasa Balinya adalah sampai sata bapak, semoga semua makhluk itu. Jadi tentunya biarpun agama Buddha kita tapi memang sudah kehendak alam, dulu kan sebelum bangkitan 10 tahun 66 tadi kan agama Buddha juga jarang didengar di mana-mana ada, tetapi setelah ada apa itu, ada G30S tadi kan agama Buddha juga semarak, maksudnya di Pantura ini dari Banyuwangi sampai